Syukur sekali kita bisa bertemu di acara yang sangat luar biasa. Kosong 32 34 soalnya gampang. Cowok boleh di sini. Dulu biar tidak sering diri ya. Jadi masih cukup lega. Jadi monggo sambil diri apa namanya keyboard gitu ya, sambil suasana. Monggo Pak Ekstra, jika kita berikan tepuk Pak Ekstra, Bapak Arno, Bapak Bono, juga Pak Edi Santoso, monggo dan teman-teman semua kita bareng-bareng semua. Dulu semua sahabat-sahabat tercinta, alumni sahabat UGM. Sekali lagi saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sukses, salam rahmat cinta semesta kepada semuanya, salam bersahabat tentu saja. Perkenalkan saya Arif Wibowo, angkatan tahun 88 ya. Tapi sebetulnya kalau nama Arif Wibowo di Jogja udah gak dikenal ya. Saya kadung pakai nama di Jogja itu. Saya dulu waktu di Bersahabat seangkatan dengan Pak Arno itu saya nyambi jadi terlihat di salah satu radio di sini di Radio Jogja. Jadi makanya kalau saya kuliahnya lama itu bisa untuk alasan nyambung gawe gitu ya. Nah, dulu saya di Jidol pun nama saya akhirnya sampai sekarang dikenal dengan nama Widi Malayika. Terima kasih untuk Mas Maruf dan panitia yang sudah gabung saya, walaupun apa namanya sudah dapat sedikit, mohon maaf, terima kasih. Senang sekali momentum ini, kita nanti akan ada beberapa sambutan seperti biasa, setelah kita ramah-ramah ngobrol sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan ke depan barang-barang ini dalam persaudaraan. Nah, sebelumnya untuk lebih menguatkan rasa cinta kita kepada bangsa, kepada UGM, mari kita berdiri bersama-sama. Akan ada yang
mungkin untuk menyanyi Dunia UGM. Monggo, berdiri semua. Mari kita berdiri, kita mantulkan dengan tema sekali lagi tepuk tangan untuk panitia dengan kobarkan api cinta. Salam sejahtera. Pertama-tama, pada kesempatan yang membahagiakan ini, perkenankan saya memperkenalkan organisasi profesi sarjana filsafat yang masih muda belia ini kepada Bapak Ibu yang terpelajar. Kita akan melanjutkan kalau semuanya belum. Asfi digagas pada tahun 2014 di tengah-tengah acara populer para ronin yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen PTS di wilayah Jalan Serpong dan Karawaci, Tangerang. Oleh karena senasib seprofesi, maka dirasakan untuk kerap kali bertemu, saling kepo dan berbagi pengalaman. Dari situ timbul kekepoan akan nasib profesi sarjana filsafat yang tidak memiliki rumah intelektual untuk berkembang dan berbagi pengetahuan dan kesejahteraan. Lebih kepo lagi, kegunaan filsafat pada pendidikan formal hampir tidak bermutu. Para sarjana filsafat adalah para sarjana kelas pelisikular yang mesti menanggung beban dan tanggung jawab panggilan profesi dan panggilan moral sebagai pendidik mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Mereka, sarjana filsafat ditampung di bawah unit pelaksana teknis atau PT atau Departemen Mata Kuliah Dasar Umum atau MKU. Nasib mereka habis manis sepatu dua. Maklum, sekedar buku bukan rumah studi alias program studi. Realitanya, berapa banyak program studi filsafat di perguruan tinggi di tanah air kita ini? Sangat memprihatinkan. Kemana sarjana filsafat ditempatkan selama ini? MKU yang notabene berjenjang makarir tanpa kaki, tanpa regulasi atau undang-undang pemerintah yang jelas kemana karir mereka akan berlangsung. Alih-alih kurikulum pendidikan filsafat dimuliakan, dinyatakan tidak berguna bagi kemaslahatan, sebab pendidikan filsafat tidak ada gunanya karena tidak menghasilkan roti yang dapat mengenyangkan perut, namun merusak otak belaka. Tidak heran, sarjana filsafat mana-mana di luar program studi filsafat tidak berkembang, mandek dan dipisahkan. Alhasil, kami menyadari perlu sebuah perkumpulan yang menghimpun sebagian besar bahkan seluruh sarjana filsafat Indonesia untuk memperhatikan, menanggapi, dan menyikapi secara bersama-sama situasi pendidikan di tanah air kita ini yang semakin komersial, neoliberal, sektoral, dan fragmentaris. Bapak Ibu yang terpelajar, tidak disangka gagasan dan keprihatinan awal tersebut di atas segera disambut baik pertama-tama oleh mantan rektor UGM, yaitu Dr. Praktiko di sela-sela jumpa alumni sarjana filsafat UGM di Jakarta, dan diterima dengan kebaikan hati yang luar biasa oleh Ibu Dr. Sri Teti Rusdi selaku pemilik Masri Betari di Jakarta. Alhasil, organisasi profesi sarjana filsafat saat ini berkantor di Geraha SPR lantai 4, Jalan Ampera Raya,
pengabdian terhadap pengembangan pendidikan filsafat di masyarakat luas maupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia, dan bagi kalangan luas masyarakat yang memiliki minat, perhatian, dan kecintaan terhadap diskursus, pembelajaran, pengajaran, dan penelitian dalam bidang filsafat pada khususnya dan filsafat multi-interdisiplin pada umumnya. Bapak Ibu yang terpelajar, sebelum Presiden Soekarno, belum ada pemimpin yang serius melakukan pembangunan budaya intelektual dengan benar dan berkesinambungan, terutama dalam bidang pendidikan. Hanya satu yang tampil sebagai intelektual, yaitu Presiden Soekarno. Intelektualitasnya sangat menonjol dan sasarannya bukan hanya Indonesia tapi dunia. Dia berusaha menyatukan Asia dan membuat dunia mengakui kekuatan Asia yang bersatu. Bapak Ibu yang terpelajar, sebagai kelompok akademis, kita bertanggung jawab pada pembangunan budaya intelektual bangsa kita, supaya tidak lahir pemimpin tirani yang membawa masyarakat ke arah krisis dan kekacauan, apalagi di dunia pendidikan. Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Jokowi, adalah seorang intelektual tradisional versi Gramsci, yaitu golongan intelektual yang menyebarkan ide dan berfungsi sebagai mediator antara massa dan rakyat kelas atasnya. Dia berwawasan luas dan terbuka dan mencanangkan revolusi mental yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, tangguh, dan berbudaya sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang beradab. Bapak Ibu yang terpelajar, saya mengundang Anda semua, seluruh sarjana filsafat Indonesia, para pemerhati, pecinta, dan penggiat filsafat untuk bergabung menjadi anggota perkumpulan ASFI, melanjutkan membangun budaya intelektual yang terbuka, kritis, dan merdeka dalam berpikir, berucap, dan bertindak, karena kita adalah manusia merdeka. Selamat Idul Fitri, selamat berkumpul dan berhimpun dalam reuni lintas angkatan pada hari ini, 9 Juli 2016. Mohon maaf lahir dan batin. Salam berpikir merdeka, Suhendra Sarjana Filsafat MH, pendiri dan ketua ASFI. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong dari ASFI. Sobat-sobat pecinta, tadi cukup ini ya. Kita sepakati dulu ya. Mungkin acara sesi ini nanti bincang-bincang untuk ramah-ramahnya kita bisa akan lanjut lagi. Tapi untuk saat ini, mari. Tadi saya cukup terkesan dengan apa yang disampaikan dari ASFI. Saya kira sebuah acara yang luar biasa. Dan kalau melihat ya, saya kira kita melihat di sini semua, alhamdulillah kita bersyukur bahwa ternyata alumni filsafat itu menyebar di seluruh lini dan memberikan warna yang luar biasa. Jadi saya kira nanti kita berikan waktu sebentar untuk bisa memperhatikan sambutan dari rekan-rekan semua di sini. Setelah itu habis itu kita bincang-bincang lagi. Oke? Ya? Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Iski, luar biasa. Salam untuk Pak Suhendra ya dari kami semua. Mudah-mudahan ASFI berkembang luar biasa dan memberikan warna untuk Indonesia. Ini betul-betul apa namanya dari rasa cinta kita yang dalam terhadap diri kita, keluarga kita, untuk bangsa kita. Sekali tepuk tangan untuk ASFI. Terima kasih. Dan komunitas BA juga punya apa namanya yang terdiri dari teman-teman alumni filsafat. Namanya Afil Group. Nah, tadi saya tanya sama Mas Maruf, Afil Group itu asosiasi filsafat guru Jamada. Baik, akan memberikan sambutan juga, insya Allah ya, diwakili oleh siapa Mas Maruf di sini dari Afil Group. Oke. Mas Aryo, monggo Mas Aryo, tepuk tangan untuk Mas Aryo. Kami mohon rekan-rekan kita sama-sama perhatikan sambutan demi sambutan ya. Terus kita nanti apresiasi lewat bincang-bincang, nanti akan dibantu oleh Pak Arkom
juga Mas Hamzah dan juga teman-temannya. Monggo Mas Ari, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan sedikit tentang Afilgut. Afilgut itu alumni filsafat Gajah Mada. Saya kasih namanya Afilgat itu nggak asing. Yang enak diucapkan dari Afilgut. Sedikit meriah. Afilgut itu komunitas yang sangat cair. Tadinya kami nongkrong-nongkrong sesama manusia-manusia yang merantau di Jabodetabek, macam-macam. Ada yang wartawan, ada yang debt collector, ada yang dosen, terutama dosen ya. Banyak sekali dosen-dosen di sana sini. Ada beberapa karyawan bank juga, direktur, CEO perusahaannya sendiri. Nongkrong di Jakarta masing-masing, karena ketemu di Jakarta itu bukan main susah. Mengangkat pantat dari kursi itu setengah mati. Baru mikir ini nanti nyampe sana jam berapa udah gak jadi berangkat. Akhirnya rapat itu isinya di WA kok. Di WA isinya memang dorong-dorongan, isu-isuan dan sebagainya. Tapi yang asiknya kalau ketemu itu bisa sampai berkaca-kaca. Buber di Jakarta itu sudah 4 kali diadakan buber di Jakarta. Setiap kali diadakan, setiap kali buber-buberan. Saking susahnya saya akhirnya model diktator. Saya teruskan buber tahun ini di sini, teko karmu kamu. Nek teko ki bayar DVD. Orang mana datang semua. 30 orang lebih datang semua. Semua bayar sendiri. Bahkan saya dapat lebihan 200.000. Oh, bayar sendiri. Itu saya bayarin 100 bahkan. Jadi kalau di Jakarta, Afilgut Jabodetabek itu cair sekali, kita bisa ketemu masing-masing saling olok-olok. Nah yang seriusnya Aswi. Kalau Aswi itu dosen-dosen yang terhina teraniaya tidak terkasih, yang nyari kubis dikasih atau ingin jadi dosen full-time nggak ada prodinya, ditaruh di prodi sana, ditaruh di prodi sini, nyari kelas di sana. Awal semester harus membaik-baiki para komandan-komandan itu. Kelas berapa? 2 saja. Pak, saya kelas berapa? Oh ya, bicara perlu. Akhirnya kita bikin asosiasi sarjana filsafat Indonesia. Itu yang serius. Kalau Afilgutnya happy-happy. Jadi monggo teman-teman yang punya Facebook bisa ikut di grup Filsafat. Yang bikin sebenarnya Mas Eri 89 Filsafat, tapi akhirnya jadi itu Eri Syariah. Jadi kalau ada ada berita-berita mohon diupdate di sana. Misalnya ada yang bisa jual saya ada komisi 20%. Nah itu akan cepat sekali berita yang tersebar, nggak terus laku udah. Jadi kalau di Afilgut ya seperti biasa untuk ajang silaturahim supaya tetap ya kita mau nyanyiin Kaskus kok orang tambah kayak gini cuma 200 orang, terus kita pengennya 2 juta tapi ya nggak bisa begitu. Monggo semuanya boleh bergabung dengan Afilgut. Kalau memang mau bikin Afilgut yang lain di kota-kota lain monggo. Jogja juga boleh, namanya monggo. Yang penting komunitas itu komunitas cair yang isinya seru. Karena kalau diajak seneng-seneng aja susah, apalagi diajak susah.
Maturnuwun, selamat. Maturnuwun Mas Aryo yang selalu happy bersama ibunya. Ini menarik rekan-rekan semua, tapi juga saya berharap happy-happynya Atribut bisa ditularkan tidak hanya untuk komunitas tersendiri, tapi juga ke seluruh bangsa kita ya. Kita pengen bangsa kita semua betul-betul happy. Saya kira itu ya. Dan filsafat antara serius dan tidak, tetapi justru antara serius dan tidak itu memikirkan sesuatu yang digagas oleh adik-adik kita ya. Saya bilang adik-adik, kepanitiaan dengan Kopel dan Adi Cinta itu tidak ada lain karena rasa keterpanggilan saat ini ya, bukan hanya sekedar happy semua, tapi betul-betul gimana kita melihat ternyata potensi-potensi kita luar biasa dan kita bisa memberikan harapan untuk semua orang bangsa Indonesia ini. Dan ini luar biasa karena sebagai salah satu contoh saja, dulu saya sebagai penyiar radio, saya alhamdulillah dikatakan karena saya di filsafat, saya 11 tahun betul-betul itu dipilih oleh listener sebagai penyiar favorit karena apa? Selalu mengandung kalimat-kalimat yang memberikan satu harapan dan bernilai filosofis untuk mereka. Nah, dan alhamdulillah saya tadi sudah share sama bapak-bapak juga di sini. Insya Allah setelah ini saya kebetulan ada akses ke TV lokal baru, tapi akan berkembang luar biasa. Kita akan bikin kalau ada Indonesian Lawyers Club. Kebetulan saya sedang menggarap untuk Persatuan Insinyur Indonesia. Saya bikin acara Engineers Club. Mengapa tidak ada? Nanti kita bikin talk show Filosofi Club. Nah, nanti di Filosofi Club itu akan semakin kelihatan. Oh, anak-anak filsafat itu ada yang happy dari istilah Mas Aryo, ada yang serius. Nanti akan menjadi sebuah menu yang sangat variatif, yang akan menjadi makanan bagi publik kita. Dan ini akan menjadi pewarna bagi bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan ke depan kita bisa wujudkan dalam bincang-bincang nanti. Sekarang sambutan berikutnya dari Ikatan Alumni Filsafat diwakili oleh Dr. Arto Kuswandono, angkatan 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya menyampaikan permohonan izin dari Ketua IKAPI, yaitu Profesor Dr. Slamet Widodo. Beliau pernah jadi dekan di Fakultas Isipol di Unisri, kemudian mengajukan diri menjadi rektor, namun tidak berhasil. Konon katanya urusan masalah putra daerah begitu. Beliau merasa bukan putra daerah Palembang, akhirnya tersingkir dari kancah seleksi rektor begitu. Beliau sebenarnya sudah berusaha datang ke sini, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tadi sampai di Salatiga itu kena macet agak panjang sehingga kayaknya sampai sini mungkin nggak nyangka begitu, sehingga beliau minta izin. Satu hal yang saya tanya, mau titip apa begitu, ya sebenarnya beliau ini juga minta titip restu. Titip restu, beliau sekarang ini mendapatkan amanah sebagai koordinator Kopertis 2 di wilayah Sumatera Barat, Babel, Tanah Lampung dan sebagainya. Dia mengatakan ini kesempatan bagi saya barangkali kalau ada sesuatu yang ingin dikerjasamakan dengan Fakultas Filsafat atau dengan alumni. Jadi kalau Mas Aryo cerita, alumni kita kadang-kadang agak susah ya mendapatkan pekerjaan misalnya begitu, karena tadi dilempar sana lempar sini, dan seringkali yang susahnya kita itu sekalian. Itu kalau di departemen atau perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang ditulis di situ dicari urusan teknik sekian, ekonomi sekian, terus kemudian psikologi sekian, dibulai terus filsafat nggak ada, adanya di lain-lain. Jadi kita termasuk sarjana lain-lain. Jadi kita setiap tahun kemudian mengirim surat ke departemen itu untuk supaya kita bisa dimasukkan tidak di lain-lain begitu, tetapi masuk dibutuhkan sarjana filsafat. Apabila beberapa departemen sudah menyatukan itu, ada beberapa sudah masuk di situ.
kita lihat dari disebutkan potensi-potensi, saya kira Bapak Ibu sekalian ini alumni kita sudah ada di mana-mana, begitu. Mohon agak sedikit mungkin perhatian untuk alumni kita, gitu ya. Jadi kalau pas ada lowongan pekerjaan dan sebagainya itu bisa diusulkan supaya nama filsafat itu eksplisit muncul di situ. Tadi Mas siapa yang cerita tadi, ketika di departemen begitu dia masuk lain-lain, mungkin masuk filsafat gitu kan, dia daftar di situ, sudah datang, ketika diumumkan, mohon maaf, filsafat nggak masuk di lain-lain, di lain-lain nggak masuk gitu, akhirnya nggak diterima. Jadi satu realitas yang saya kira harus ke depan kita minta supaya keterlibatan alumni menjadi sangat penting di sini untuk mengembangkan fakultas kita ini. Dan alhamdulillah saya melihat concern para alumni sangat tinggi sekali. Paling tidak dari kedaftaran Bapak Ibu ini sudah luar biasa, saya sangat berbahagia sekali. Sehingga nanti di forum yang setelah ini saya kira nanti ada yang memandu untuk membicarakan bagaimana sih sebenarnya rencana ke depan Fakultas Filsafat maupun alumni kita. Nah, saya sedikit cerita, IKP ini sebenarnya sudah cukup lama berdirinya, tahun 2010 masa kerjanya sebenarnya 25 tahun ya, 2015 ini sudah kadaluarsa ini. Oleh karena itu tahun ini kalau memungkinkan, kalau bisa nanti dibicarakan sekaligus pembentukan pengurus baru atau pemilihan pengurus baru. Nah, di situ saya mohon nanti bisa akan lebih banyak yang bisa direncanakan dan dikerjakan. Dan alhamdulillah dengan gedung yang sudah ada ini, gedung baru ini, nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan, meskipun ruangnya kecil di lantai 4 itu dimasuk pojokan, itu sekarang sudah kita buat ruang alumni. Jadi kantor alumni situ, meskipun isinya ya laptop, kemudian printer, kemudian scan dan lain sebagainya dari situ. Nah, kalau nanti dirasa itu masih terlalu sempit, kita punya ruang besar di sebelah sana, sebelah barat itu, yang saya kira berbagai macam aktivitas bisa dilakukan. Ide-ide yang muncul di WA antara lain misalnya kita membuat koperasi, misalnya seperti itu. Koperasi alumni Fakultas Filsafat misalnya. Atau mungkin juga Mas Bibi kemarin punya ide membuat kajian tentang filsafat. Kajian bisa off air, ya, bisa on air, gitu kan? Off airnya saya kira bisa kita laksanakan. Kemudian aktivitas yang sudah dilaksanakan yang lain, kita sebenarnya punya namanya NBA. NBA itu ngobrol bareng alumni, gitu. N-nya itu ketutupannya, ngobrol bareng alumni. Sebenarnya kalau alumni yang kebetulan datang ke Fakultas Filsafat atau ke Jogja, tolong beritahu kami. Kami minta waktu lah 1-2 jam begitu untuk ngobrol dengan para mahasiswa. Kita berikan forum di sini. Kita punya forum hari Rabu jam 10 sampai jam 12. Itu forum-forum untuk kegiatan-kegiatan akademik. Kita juga punya diskusi Great Philosophers. Jadi Great Philosopher itu rutin setiap bulan. Tetapi ada di antara 1 bulan itu ada kosong-kosong itu bisa kita isi untuk kegiatan-kegiatan MBA itu. Sehingga nanti mohon yang sudah kita pernah berjalan ini, yang berjalannya masih belum optimal, bisa kita optimalkan. Jadi mungkin itu pesan sedikit dari Prof. Slamuddin itu, dan kami betul-betul sangat berharap karena kami yakin besarnya institusi itu sebenarnya banyak didukung oleh besarnya alumni. Konon ceritanya Harvard University itu besar karena siapa? Alumninya yang besar. Alumni yang besar dan dia ingin membesarkan institusi, maka terkenal di mana-mana dan kualitas bisa di-support juga oleh para alumni, yang insya Allah nanti ke depan lebih baik. Mungkin itu baru sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan tentang IKP ini, dan mohon nanti kesempatan ini nanti bisa membentuk kepengurusan baru sekaligus dengan semua divisi-divisi pengembangannya. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akom. Ini alhamdulillah banyak pebisnis juga di sini. Ya, juga profesional tadi di sini. Tadi yang diceritakan Pak Akom itu saya dengar Mas Firman. Beliau HRD dari Excel dan wilayah cukup luas di Sumatera. Itu
itu beliau cukup prihatin karena ketika mengisi daftar kepegawaian sarjana itu kok filsafat ya ada dari cerita. Insya Allah saya kira bagi teman-teman yang pun pintar untuk mencari peluang ke depan dengan kumpulnya alumni ini, kita bisa memarketingkan bagaimana filsafat ini sudah menjadi need masyarakat. Ya, saya kira, saya yakin banyak di antara kita sudah bisa menangkap itu dan kita akan bisa bersinergi untuk membesarkan filsafat ini. Selanjutnya tentu nggak lupa kita simbolkan kepada senior kita, dekan kita saat ini, Bapak Dr. Edsa Muhtasa. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengapresiasi alumni kita yang jauh datang dari Jakarta. Mohon berdiri, angkatan 84. Katanya ini pertemuan lintas angkatan. Yang saya tahu ada angkatan 82, Mas Heru. Tadi alumni kita yang dari Kalimantan angkatan 84, terus angkatan 85. Ada tadi. 85. Oke, 85 ada, 86 Mas. Ayo kalau. Mas Yohanes. Terus Mbak Eka 86. Mas Erlangga 86. Tepuk tangan untuk Mas Erlangga. 86. Ya. 87. Jadi 87 ada, dia ada. Oke. Hancur angkatan tahun depan. Sampai kepada angkatan yang paling muda, Mas Romawi tadi Mas Romawi. Romawi. Fotografer tadi Mas Romawi naik. Ini angkatan termuda. Aku lagi sudah kemarin. Bulan Juni ini sudah, tapi kuliahnya lama sekali. Mas Romawi kira saya. Nama lengkap? Ahmad Romawi Nani. Mendapatkan surat peringatan DO dari rektor berapa kali? Sebenarnya 2 kali. Kemudian SP3-nya Surat peringatan 3 ya SP3. itu sudah DO. SP3-nya 3 kali juga. 3 kali juga. Tetapi tidak di DO kan? Akhirnya ini sudah bulan Juni. Jadi teman-teman alumni sekalian, ya pertemuan dengan alumni ini sangat membahagiakan kami sebagai pengurus, terutama kami sebagai pimpinan komunitas. Dalam 2 periode, kurang lebih 8 tahun. Sekarang sudah tahun yang terakhir. Bulan Oktober nanti insya Allah kita akan lengser dan akan digantikan oleh dekan yang baru. Saya sangat berbahagia bertemu dengan alumni karena secara resmi SK dekan saya itu tertulis di sana bahwa dekan itu bertanggung jawab kepada rektor. Saya tidak pernah memperhatikan bertanggung jawab kepada rektor. Saya mau mengatakan bertanggung jawab pada alumni. Tidak bisa saya lupakan ketemu dengan Ham Cenut. Dengan Ham Cenutlah beliau memberikan inspirasi kepada saya. Teman-teman alumni yang maksud saya yang tidak sempat selesaikan kuliah itu dipanggil kembali. Angkatan tahun 84 pun kami panggil kembali untuk kuliah. Selesaikan kuliahnya. Oleh karena itu ini yang kami lakukan. Tetapi ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan karena pertimbangan memang administrasi mengatakan kamu harus bayar sebanyak semester yang kamu tinggalkan. Ada yang meninggalkan semester 25 semester kali 2 juta, biro.
BO. Diperintahkan kepada dekan untuk dikeluarkan surat BO itu kepada yang bersangkutan. Saya nggak mau. Saya harus menjadikan Romawi itu menjadi alumni UGM. Jadi saya tidak mau meluluskan dia sebelum dia menyelesaikan skripsi. Sehingga saya tidak perhatikan surat perintah rektor itu. Kita bertanggung jawab kepada alumni. Perkembangan yang kita lakukan di fakultas ini semuanya dari aspirasi dari alumni. Tidak ada lain kita membangun 5 lantai seperti ini juga karena alumni. Alumni kalau saya keluar di depan ini ketemu di jalan, Mas Herlambang ketemu di Gelanggang dan lain sebagainya, gedung pokok kayak orang-orang yang rawat banyak. Saya malu. Maka saudara-saudara sekalian, kurang lebih 5 tahun kita berjuang mendapatkan gedung 5 lantai seperti ini sekarang. Sementara tenaga kita psikologi, ekonomi, hukum itu sudah 3 kali membangun. Sudah 3 kali membangun. Ya. Oh ya, dapat door prize nanti Mas Romawi. Sekarang aja. Ya. Dapat door prize. Selamat bergabung ya. Kemudian, saudara sekalian, informasi karena begitu pentingnya peran alumni, maka pembangunan yang kita laksanakan pun sekarang kita melibatkan alumni. Ya, melibatkan alumni. Kita selalu berdiskusi bagaimana mempunyai gedung seperti ini. Kemudian dari segi penamaan juga semuanya diberikan nama oleh alumni. Ya, gedung-gedung ini saudara-saudara sekalian, kemudian kita berikan nama dengan gedung Notonagoro. Karena ini adalah cita-cita para pendiri fakultas kita, mereka ingin memiliki gedung Notonagoro. Tetapi pengurus sebelumnya tidak bisa pernah berhasil mempunyai gedung dan memberikan nama Notonagoro. Kita kemudian memberikan nama gedung Notonagoro ini dengan setiap lantai juga mempunyai makna yang sangat sesuai dengan filosofi Pancasila. Karena itulah keutamaan Fakultas Filsafat di dalam menggali kearifan lokal Nusantara, termasuk filsafat bangsa yaitu Pancasila. Lantai pertama kita menggunakan piramida terbalik. Lantai pertama kita sebut namanya dengan lantai keadilan. Kemudian lantai kedua kita sebut dengan lantai kerakyatan. Lantai ketiga sekarang ini dan ruangan ini namanya ruang persatuan, karena ini adalah lantai persatuan. Lantai keempat kita sebut dengan lantai kemanusiaan, dan paling yang di atas itu kita sebut sebagai lantai ketuhanan. Nama ini kemudian menjadi rujukan bagi fakultas-fakultas yang lain untuk memberikan nama sesuai dengan filosofi yang dimiliki oleh UGM. Mereka tidak terlepas dari nama-nama yang mendirikan fakultasnya masing-masing, kecuali karena ini mohon maaf, tetangga kita terdekat itu karena disponsori oleh Pertamina, gedung Pertamina Tower yang ada di sana. Dulu saudara-saudara sekalian, kita ditawarkan akan dibangun gedung Pertamina Tower kembar, Twin Tower. Satu sudah ada di sana, gedung Pertamina yang punya milik ekonomi, dan mereka ingin membangunkan kita juga satu gedung tower filsafat yang akan digandengkan menjadi ekonomi kerakyatan. Tetapi kami tidak pernah mau menerima itu karena tawaran mereka tidak tulus, bukan untuk kerakyatan, tetapi untuk kapitalisme dan lain sebagainya. Sampai sekarang, ya. Jadi fakultas filsafat yang kita bangun ini bukan meninggalkan, ya, nilai-nilai kerakyatan yang selalu kita komit kepada itu. Yang lain adalah ini masih sedang dalam keadaan dilengkapi. Besok kita akan melihat lukisan-lukisan yang ada di setiap lantai, karya dari alumni kita. Sriadi, ini pelukisnya Notonagoro yang ada di lantai 1. Alumni angkatan
mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima yang nanti akan kita pasang di setiap pintu atau tangga fakultas. Semuanya akan dihasilkan dari karya para alumni. Nah, begitu besarnya peranan alumni dan begitu tingginya pandangan kami terhadap peranan alumni itu, maka keterlibatan alumni sekalian sangat-sangat kita harapkan untuk membangun fakultas. Munculnya beberapa asosiasi yang digagas oleh Mbak Esti dan kawan-kawan di Jakarta. Terima kasih sekali. Itu juga akan menjadi jalan bagi teman-teman alumni untuk bisa betul-betul profesional membuktikan kemampuan para alumni filsafat untuk bisa bekerja dan beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja. Saya kira kita tidak boleh ketinggalan di dalam berkompetisi dengan lapangan kerja. Nah, lalu yang terakhir, saudara-saudara sekalian, selain kita sangkakan, ternyata pertemuan kita juga ini dihadiri oleh berbagai alumni dari level kesarjanaan, dari S1, S2, dan S3. Dan kami berterima kasih, bersyukur atas kehadiran beliau-beliau. Saya mengambil contoh untuk S1, lulusan S1 Mas Hasto, lulusan S1 filsafat. Silakan di sini Mas Hasto. Lulusan S2 Mas Rurul. Mas Rurul. Mas Rurul S1-nya mana? S1-nya di mana Mas? Kenapa mengambil S2 filsafat? Mas Rurul ini S1-nya UIN, IAIN dalam Kali Jowo. Kemudian tertarik mengambil S2 di filsafat karena apa yang dia cari ilmu filsafat yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan bangsa itu tidak dipelajari di luar Universitas. Maka larilah dia ini mendaftar ke Fakultas Filsafat UGM. Ada beberapa dosen dari Surabaya, dari Jakarta juga datang ke Fakultas kita untuk belajar filsafat lokal. Di Fakultas Filsafat itulah keunggulan kita. Nah, S2-nya, S1-nya maaf, S1 Mas Hasto ini sangat aktif di dalam mempromosikan filsafat Nusantara ke dunia internasional. Dan beliau berhasil, saudara-saudara sekalian, kita dengan beliau sekarang berhasil mendatangkan setiap tahun dan sudah berjalan 6 tahun tamu dari Amerika yang datang ke Indonesia ke Fakultas Filsafat hanya belajar filsafat Nusantara. Setiap semester 30 orang. Ya, melalui kerjasama dengan Mas Hasto kita bisa dikenal dan sangat diakui juga. Kurikulum kita itu sudah mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Nah, silakan, terima kasih. Dan yang tidak kalah pentingnya, hadiahnya tidak ada, tapi kebanyakan. Oh, dikasih aja. Ya. Mas Rurul, ya, Mas Rurul. Mas Rurul, saya nggak ngasih kalau tidak diralat tadi, kalau kesasar begitu sahabat. Tapi benar kan saya katakan bahwa pendalaman filsafat Nusantara hanya ada di sini. Makanya Anda dari Yayasan Kali Jowo datang di waktu itu punya ini saya gali dan akhirnya tesisnya tentang apa? Filsafat orang tengger. Dia pelajari di sini Fakultas Filsafat UGM. Akhirnya jadi tesis dan lulus dengan cum laude. Nah, yang terakhir kali tidak kalah pentingnya, lulusan dari S3 kita, Ibu Dr. Bukaniji. Sampai
Jenderal Besar Hendro Priyono, lulus dari S3 Fakultas Filsafat. Di samping beliau juga ada tokoh pewayangan Indonesia bernama Ibu Sri Tenggi Rusdi, istri seorang purnawirawan bernama Tenggi Rusdi. Ya, beliau adalah Ibu Urbaningsih adalah pengembang juga filsafat Nusantara, khususnya wayang tari. Filsafat tentang kenapa bangsa kita seperti ini dari mulai Singosari dan lain-lain seperti komik. Kemudian karena saya ahli filsafat, saya berpikir bahwa suara is an intangible heritage. Jadi saya membuat CD lagu-lagu tahun 50-an lagu Indonesia, karena syairnya itu tidak seperti sekarang. Dan untuk musiknya, saya pikir karena syairnya begitu halus dan tinggi, saya tidak pakai drum, nggak pantas drum itu terlalu expose diri. Jadi lagu saya hanya diikuti oleh piano, gitar, sama bass, lagu-lagu